Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video hari ini kita akan membahas mengenai akar bilangan kompleks, ya. Oke. Nah, mengingat kembali yang kemarin, jadi di video sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai pangkat ya, dan itu berkaitan dengan De Moivre, gitu ya. Nah, pada akar, demikian juga pada akar sebenarnya masih sama ya, kita bisa memanfaatkan De Moivre ya. Misalkan di sini yang diketahui Z-nya adalah R cis theta, ini adalah bentuk kutub ya. R cis theta. Bentuk kompleksnya kan X plus Y ya. Kemudian jika ada Z-nya adalah X plus Y atau R cis theta, maka Z pangkat N-nya dengan menggunakan De Moivre hasilnya adalah R pangkat N cis N theta gitu ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita diminta untuk menentukan Z pangkat 1/N, yang artinya itu adalah akar, begitu ya. Nah, cara menentukannya sama ya seperti yang kemarin, yaitu Z pangkat 1/N. Kita bisa memanfaatkan De Moivre, artinya R pangkat 1/N, gitu ya. Kalau De Moivre kan gitu ya. Kemudian cos 1/N kali theta, gitu kan, plus I sin 1/N dikalikan theta, gitu ya. Nah, sekarang ini kan artinya R pangkat 1/N cos theta per N plus I sin theta per N. Nah, kalau kalian masih ingat misalkan di situ diketahui suatu persamaan, misalkan ada suatu persamaan kuadrat, gitu ya. Nah, penyelesaiannya atau akar-akarnya kan ada dua penyelesaiannya ya, karena kuadrat. Kalau misalkan pangkat 3, maka penyelesaiannya ada 3. Kalau pangkat 4, maka penyelesaiannya juga ada 4. Nah, di sini karena seperti itu, maka kita ganti tetanya di sini atau substitusi dengan theta plus 2kp ya. Karena akar-akar itu kan bisa memiliki beberapa penyelesaian. Maka di sini menjadi R pangkat 1/N cos theta plus 2kp, karena nanti ini kaitannya dengan berapa putaran ya, per N plus I sin theta plus 2kp per N. Itu ya. Nah, ini kalau ditulis kan akar pangkat N dari Z gitu ya. Nah, ini adalah rumus dari mencari akar-akar bilangan kompleks gitu ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh. Kita diminta untuk menentukan semua akar dari ini ya, yang A sama yang B gitu ya, dan gambarkan akar tersebut pada bidang kompleks. Nah, kalau misalkan pertanyaannya tentukan semua akar dari ini ya, kalian bisa menentukan akarnya itu berupa kutub ataupun bisa dinyatakan dalam kompleks. Karena di sini tidak ada keterangan nyatakan dalam bentuk kompleks atau nyatakan dalam bentuk kutub, kalian bebas menentukan dalam bentuk kutub ataupun kompleks. Oke, kita coba untuk kerjakan yang A terlebih dahulu ya. A itu Z-nya adalah negatif 1 plus I pangkat setengah. Ingat, untuk mencari akar tadi rumusnya adalah ini ya, R pangkat 1/N cos plus I sin ini ya. Artinya kita butuh R dan theta di sini. Maka kita nyatakan dulu ini kan dalam bentuk kompleks, kita nyatakan dalam bentuk kutub. Kita cari dulu R-nya. R sama dengan akar dari negatif 1 kuadrat plus 1 kuadrat, maka di sini adalah akar 2. Itu. Kemudian kita cari tetanya. Tetanya adalah arkes tangen 1 per negatif 1. Ini berarti terletak di kuadran ke-2. Maka tetanya adalah 135 derajat. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk Pi kan 3Pi per 4. Gini ya. Oke, nah kita kembalikan ke rumusnya tadi. Mencari akar itu kan akar pangkat ini adalah R pangkat 1/N cos theta plus 2kpi per N plus I sin theta
plus 2 k pi per n. N itu adalah ini ya, pada tadi pangkat berapa gitu ya, pangkat 1/3 ya berarti n-nya 3, akar pangkat 2 ya berarti n-nya 2, kayak gitu ya. Karena di sini akar pangkat 2 ya berarti n-nya 2 gitu ya. Nah, kalau di situ akar pangkat 2 maka punya atau akar kuadrat, maka dia punya 2 penyelesaian, begitu ya. Maka kita mencari k-nya di sini nanti adalah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena di sini n-nya adalah 2, maka kalau n-nya 2 kan punya 2 penyelesaiannya, maka kita cari k-nya adalah 0 dan 1, gitu ya. Kita mulai dulu dari z, akar yang pertama, z0, itu artinya k-nya nanti 0 ya. R-nya tadi hasilnya adalah akar 2 ya, akar 2, n-nya tadi pangkat n-nya tadi 2 ya, pangkat setengah, cos, theta-nya tadi adalah 135 derajat atau 3 pi per 4, plus k-nya ini diganti dengan disubstitusi dengan 0, maka di sini kan 0, per n-nya tadi adalah 2 ya, plus i sin 3 pi per 4 plus 0, karena k-nya diganti dengan 0, per n-nya adalah 2 gitu ya. Oke, nah sekarang sama dengan akar 2 pangkat setengah itu kan artinya sama dengan 2 pangkat 1/4 ya, cos 3 pi per 8 plus i sin 3 pi per 8. Nah, kalau kalian menjawab sampai di sini boleh ya, karena ini bukan sudut istimewa ya, bukan sudut istimewa. Sampai di sini boleh, akarnya dalam bentuk kutub. Oke. Nah, sekarang kita cari z1-nya. Dia di sini punya 2 penyelesaiannya ya, itu pada saat k 0 dan pada saat k-nya adalah 1, karena tadi pangkat n-nya adalah 2. Terus ini di sini akar 2 pangkat setengah cos 3 pi per 4 plus 2 k-nya disubstitusi di sini dengan 1, yaitu plus 2 pi per 2 plus i sin 3 pi per 4 plus 2 pi per 2 juga ya, sama dengan 2 pangkat 1/4 cos 11 pi per 8, ini hasilnya ya, i sin 11 pi per 8. Jadi akar-akarnya adalah Z0 ini dan Z1 gitu ya. Saya tidak sampai selesaikan karena di sini sudutnya tidak istimewa ya. Terus sekarang bagaimana cara menggambarkannya? Kita gambarkan dalam bidang kompleks. Seperti biasa kita gambarkan dulu. Ini adalah Y, yang ini adalah X-nya. Oke. Nah, sekarang kalian lihat di sini tadi theta-nya untuk Z0-nya adalah 3 pi per 8. Itu artinya kan 67,5 derajat ya. Ini kita gambarkan dulu, misalkan dia posisinya di sini ya. Ini theta-nya, yang ini adalah, jadi yang kalian gambar adalah theta-nya di sini itu 3 pi per 8. Berarti posisinya di sini dia. Gitu ya. Nah, sekarang yang kedua 11 pi per 8. Dia posisinya di kuadran ketiga. 11 pi per 8 itu posisinya di sini. Jadi kalian tarik sudut sebesar 11 pi per 8 ya. Ini besarnya segini kira-kira 11 pi per 8. Nah, ini ya. Itu gambarnya. Jadi sebenarnya dia itu bentuknya nanti adalah lingkaran ya. Oke. Tuh. Itu yang pertama, yang A ya. Sekarang kita ke penyelesaiannya yang B, yang kedua. Yang B itu tadi soalnya adalah pangkat 3 ya.
B itu pangkat 3 tadi. Z pangkat 3 sama dengan negatif 8I. Maka penyelesaiannya yang B. Kita cari dulu seperti biasa adalah R-nya. R itu adalah akar dari 0 kuadrat plus, di sini kan X-nya 0 ya. Y-nya negatif 8, negatif 8 kuadrat, artinya di sini R-nya adalah 8. Tetanya adalah arkes tangen negatif 8 per 0. Itu kan berarti arkes tangen tak terdefinisi. Perhatikan di sini yang negatif adalah Y-nya, maka theta yang dimaksud adalah 270 derajat atau 3pi per 2 ya. Nah, ingat ya bahwa rumus akar Z ini adalah R pangkat 1/n cos theta plus 2kpi per n plus I sin theta plus 2kpi per n. Itu ya. Oke, maka di sini kita mulai dulu dari Z-nya pada saat kita ngambil K-nya 0. Jadi di sini ketika K sama dengan 0, maka di sini Z0 sama dengan R-nya tadi sudah kita cari 8 ya. 8. Tadi N-nya karena di sini pangkat 3, N-nya adalah 3 ya, pangkat 1/3 cos theta yang diketahui tadi, yang dicari adalah sudah diketahui 3pi per 2 plus 0 ya per 3. N-nya 3 ya. Plus I sin 3pi per 2 plus 0, N-nya adalah 3. Oke, sehingga di sini 8 pangkat 1/3 itu akar pangkat 3 dari 8 itu kan 2 ya. 2 cos 3pi per 6 plus I sin 3pi per 6. Kalian kerjakan sampai di sini boleh. Karena di sini sudut istimewa, saya coba kerjakan sampai selesai sampai bentuk kompleks ya. 2 cos 3pi per 6 itu kan cos pi per 2 ya. Artinya 0 plus I sin pi per 2 itu kan 1 I ya di sini. Sehingga di sini pada saat K-nya 0, Z0-nya adalah 2I. Akar yang pertama kita sudah ketemu. Nah, sekarang pada saat K-nya 1, maka Z1-nya adalah 8 pangkat 1/3-nya masih. Atau ini langsung 2 ya sebenarnya ya. Cos 3pi per 2 plus 2. K-nya 1 ya. K-nya 1, maka di sini kpi. Maka di sini 2pi per N-nya tadi 3 plus I sin 3pi per 2 plus 2pi per 3 gitu ya. Sehingga di sini 2 tadi ya. Cos ini 7pi per 6 plus I sin 7pi per 6. Ini kan istimewa ya, 210 derajat. Enggak bisa cari 2 cos 7pi per 6 itu kan negatif setengah akar 3 dikurang I kalikan setengah. Sehingga hasilnya adalah negatif akar 3 dikurang I. Ini untuk penyelesaian yang kedua. Nah, sekarang karena N-nya tadi 3 ya, N-nya tadi 3, akar pangkat 3 itu kan berarti N-nya 3, maka yang kita cari adalah K0, 1, dan 2. Karena ada 3 penyelesaian gitu ya. Nah, di sini K sama dengan 2, maka di Z2 sama dengan 2. Saya langsung tulis ya R-nya tadi ya. Cos 3pi per 2 plus 2kpi. K-nya kan 2 ya, maka di sini plus 4pi per 3 plus I sin 3pi per 2 plus 4pi per 3 gitu. Sehingga di sini hasilnya 2 cos 11 pi per 6 I sin 11 pi per 6. Sehingga di sini hasilnya adalah 2 cos 11 pi per 6 itu adalah setengah akar 3 sin
setengah. Maka di sini hasil akhirnya adalah akar 3 dikurang I. Nah, ini adalah penyelesaian yang ketiga. Nah, ini tadi akar-akarnya. Kita nyatakan, kita gambarkan pada bidang kompleks ya, tadi akar-akarnya. Oke. Tadi kan R-nya berapa? 2 ya. 2 jari-jarinya dan 2 lingkaran dengan jari-jari 2 ya. Ini maaf gambarnya jelek ya, ini lingkaran dengan jari-jari 2. Oke. Nah, sekarang posisi akar-akarnya di mana kita sesuaikan. Z0-nya tadi tetanya adalah 90 derajat. Maka dia posisinya kan di sini ya. Posisinya di sini. R-nya tadi 2, tetanya adalah 90 derajat, gitu ya. Terus kemudian pada Z1 tadi adalah 210 derajat. Maka kira-kira di sini ya, ini di sini, ini Z1. Ini Z1 ya, 210 derajat. Ini Z0. Kemudian Z3 adalah 330 derajat atau 11 pi per 6. Posisinya di sini. Ini adalah Z2. Ya, ini 300. Sorry. Ini bukan dari sini ya, dari sini ya. 330 derajat atau 11 pi per 6. Ini maaf, ini kepanjangan. Bukan dari sini ya. Ininya bukan ya. Tapi dari sini ke sini 330 derajat atau 11 pi per 6 tadi. Ini ke sini. Oke. Nah, ini adalah kalau kita hubungkan titiknya, dia akan berupa segitiga. Nah, begini ya. Nah, itu adalah pada bidang kompleks, gambar akar-akarnya di bidang kompleks. Demikian, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.